Untuk selanjutnya kita akan membuat ini ya, tali penutup seperti ini. Nah, ini nanti panjangnya kita sesuaikan dengan tas yang kita buat. Ambil panjangnya nanti kita perkirakan ya. Kita mulai dulu membuatnya. Nah, di sini juga lebarnya kalau punya saya ini saya buat 9 SC atau 9 rantai ya, 9 rantai. Jadi nanti jadinya 8 SC. Nah, nanti teman-teman sesuaikan saja kalau diukur ada 6 cm, hasil akhirnya 6 cm ya. Nah, kita mulai. Langkah pertama tetap kita buat slip knot ya. Kemudian kita buat 9 rantai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, 9 rantai. Kemudian kita buat SC bolak-balik ya. Ini SC masukkan di lubang yang kedua ya. Ini lubang satu, ini lubang yang kedua. Jadi kita masukkannya tuh di lubang yang kedua. Nah, satu, kalau lubang pertama kan ini. Nah, yang ada benangnya. Nah, kita masukkannya ke lubang yang kedua ya. Masukkan ke lubang yang kedua. Masing-masing kita isi 1 SC atau single crochet ya, atau sering juga disebut tusuk tunggal. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nanti ada 8 SC ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kemudian kita rantai 1 ya. Setelah rantai 1 kita balik. Nah, ya kita balik lagi. Masuk di lubang yang pertama ya, masuk di lubang yang pertama. Sini ya. Nah, ini masuk di lubang yang pertama. Nah, di sini. Jadi kita buat SC bolak-balik ya. Nah, kalau mau dihitung semua jumlahnya nanti ada 8. Jadi tidak ada pengurangan, tidak ada juga penambahan. Jadi ini nanti rata dari bawah sampai ke atas jumlah SC-nya ada 8. Nah, jangan lupa di bagian pinggir sini juga diisi. Makanya nanti kalau misalkan tidak diisi, karena kan tidak terlalu kelihatan. Kalau untuk pemula biasanya keliru. Nah, jadi diisi ya, paling pinggir ini diisi. Jadi dihitung lagi jumlahnya nanti ada 8. Nah, kita isi juga ya. Nah, ini jadi lurus ya, lurus. Nah, rantai 1. Ya, rantai 1 balik lagi. Nah, kita balik masuk lagi di lubang yang pertama. Ini ya. Di sini. Nah, bolak-balik caranya sama sampai lubang yang terakhir nanti rantai 1. Setelah rantai 1 kita balik lagi ya. Nah, buatlah sepanjang yang kita butuhkan sesuaikan dengan tas kita ya. Nah, seperti ini. Ini paling pinggir kita isi juga. Jadi nanti hasilnya 8. Rantai 1 balik lagi. Nah, ya. Jadi hasilnya nanti ini lurus. Kalau tidak lurus, dicek lagi, berarti nanti ada yang kurang ya, atau ada yang kelebihan. Jadi hasilnya lurus ya, hasilnya lurus. Buatlah sesuai dengan tas yang kita buat ya. Nah, misalkan seperti ini kita ukur. Nah, misalkan hasilnya sudah seperti ini ya, panjang seperti ini. Kita paskan di sini ya, paskan. Nah, kita coba. Nah, hasilnya seperti ini. Batas sepertiga tas ya. Batasnya sepertiga tas. Nah, seperti ini hasilnya ya.
Nah, jadi di bagian belakang letakkan seperti ini, ada sisanya ini nanti kita jahit. Kemudian letakkan di bagian sininya. Nah, ini sudah cukup. Nah, seperti ini. Sudah cukup seperti ini. Kemudian kita matikan dulu, kita buat SC 1 putaran ya. Nah, kita buat SC 1 putaran. Kita buat rantai 1 dulu. Ya, rantai 1. Kemudian ya, kita masuk di lubang yang pertama sini ya. Masuk ya. Kita buat SC 1 putaran. Nah, langsung saja kita buat nih. Kemudian kita masukkan di bagian sini ya. Setiap lubangnya kita isi 1 SC. Perhatikan ya, ini lubang yang digaris ya. Kemudian ada lubang yang di sini, ini ya, ini 1 di sini ya. Bisa lihat ya. Nah, di sini, ini 1, kemudian di sini ya. Kemudian di sini ya. Perhatikan setiap lubang kita isi 1 ya. Nah, ini ada di sini ya. Ini, ini yang kita isi ya. Nah, kita seperti biasa, SC seperti biasa kita buat 1 putaran ya. Ya, kita teruskan. Ini hasilnya nanti seperti ini ya, rapi ya, jangan tidak rapi. Kalau tidak rapi bongkar saja lagi ya, jadi harus rapi. Nah, ini sudah sampai di bagian sudut. Nah, yang terakhir ini kita isi 2 ya, kita isi 2 SC yang paling sudut, lubang paling sudut ini kita isi 2, 1 2 ya, kita isi 2, baru kita belok lagi ya. Nah, masing-masing kita isi 1. Di setiap sudut itu kita isi 2 SC ya. Nah, kalau benang sisa ini langsung kita rajut juga ya, biar rapi. Nah, ini sampai di bagian sudut ini ya, ini sudutnya. Oke ya, kita isi 2. Isi 2 SC dalam 1 lubang ya, setiap sudut. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian kita ini yang benang sisa langsung dirajut saja ya. Kemudian kita masuk sini. Kita teruskan. Nah, kita teruskan nanti di sudut sini juga kita isi 2 ya. Nah, di sudut kita isi 2 ya. 1 2, kemudian kita beralih ke lubang berikutnya. Masing-masing kita isi 1 ya. Oke ya, ini SC semuanya, SC biasa ya. Nah, sampai di lubang yang terakhir ini ya, lubang yang terakhir. Di sini tarik benang. Nah, ini benangnya kita tarik agak panjang ya, agak panjang untuk nanti kita sekalian untuk menjahit ya. Nah, seperti ini kita potong benang.
benangnya agak panjang. Kemudian ini kita yang pertama, ini yang terakhir ya. Nah, ini masukkan di lubang bagian depan ya. Seperti ini, tarik. Ini untuk mengunci ya. Nah, kemudian kita tarik lagi, kita balik. Masuk di lubang berikutnya. Nah, ya. Seperti ini. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti talinya langsung untuk kita menjahit. Nah, buatlah satu lagi ya untuk bagian bawah. Nah, seperti ini. Caranya juga sama ya. Jadi untuk bagian bawah kita paskan seperti ini. Nah, ya, paskan seperti ini. Ini kan untuk bagian atasnya ya, untuk tutup bagian atas seperti ini. Ya. Nah, ini nanti batasnya ya, kita sesuaikan saja. Nah, ini ya, seperti ini. Kemudian yang ini nanti kita paskan seperti ini, agak dilebihkan sedikit ya, masuk ke bagian dalam. Nah, jadi ini nanti kita jahit. Nah, buatlah panjangnya juga sama. Jadi kita paskan. Jadi di sini tidak ada hitungan-hitungan ya, misalnya ini harus berapa. Sesuaikan saja dengan hasil punya kita, karena ukuran benang yang berbeda, kemudian tarikan yang berbeda, tentu saja akan mempengaruhi. Nah, makanya saya tidak harus menghitung misalnya ini ada berapa. Misalnya ada 10 atau berapa baris. Nah, jadi nanti sesuaikan punya teman-teman semuanya. Jadi disesuaikan sendiri ya dengan hasil kita masing-masing. Nah, seperti ini nantinya ya. Jadi ini dibuat lagi yang pendek, dipaskan seperti ini. Nah, kira-kira hasilnya ada di setengah dari badannya ya, atau kurang sedikit dari setengah ya dari badan tas. Oke ya, seperti ini ya. Nah, oke, bisa dibuat setengah dari badan tas. Ini badan tas yang kita buat, jadi buatlah setengahnya, panjang dari bawah sampai ke atas sini. Kalau yang untuk bagian sini, paskan dulu, ini letaknya sepertiganya ya, ada sisa sedikit, jadi sepertiganya, kira-kira seperti ini. Nah, ini ya posisinya. Nah, ini tinggal sepertiganya. Oke ya, kita lanjut. Kita jahit ya, tentukan titik tengah ya, jangan sampai nanti tidak berada di tengah-tengah. Jadi kita tentukan titik tengahnya dulu. Jadi bagian kiri dan bagian kanan ini kita paskan. Nah, kita menggunakan jarum tapestry. Apa itu jarum tapestry? Jarum yang bagian lubangnya ini besar ya, yang biasanya ininya tidak tajam ya. Bagian atasnya tumpul. Kemudian ininya besar, muat benang yang besar ya. Jadi nanti teman-teman kalau tidak punya jarum tapestry juga bisa menggunakan jarum yang lain, yang penting bisa masuk benangnya ya. Nah, ini ya kita jahit, kita paskan dulu ya. Masukkan, paskan di bagian tengah-tengahnya ya. Mulailah menjahit dari bagian bawah ya, kemudian kita masukkan di bagian pinggirnya ya. Luruskan ya, kita ambil bagian dalam ya. Nah, kita ambil di bagian pinggirnya ya. Lubang bagian pinggir ini ya, lubang ini ya, lubang di sini. Nah, ini ya, kelihatan ya, ini lubang bagian pinggir sini ya. Nah, ya seperti ini. Nah, menjahit tidak sampai bagian atas sini ya, tidak sampai di bagian atas, hanya setengah saja sampai di batas sini. Nah, ya kita jahit ya, kita ini ambilnya dari dalam. Memang kalau di video ini kita agak susah memvideokannya ya. Nah, jadi kita luruskan, kita ambil, nanti masukkan ke bagian ini, kita masukkan tangan kita untuk mengambil jarum ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian nanti jahitlah sampai batas sini saja, setengahnya ya, setengahnya saja.
dijahit setengah saja, jahit keliling ya, berputar, nanti matikan benangnya di sini ya. Nah ini ya, pada saat kita memasang jangan dulu dijahit keliling ya, jangan biar nanti tepat ya, tidak pas ya, maksud saya itu pas, bagian sininya itu pas kita pasang. Jadi jangan diselesaikan dulu, cukup seperti ini saja dulu. Berarti ini hanya kita tahan, kemudian kita tentukan dulu di bagian belakang sini ya. Jadi kita tepatkan juga di belakang sini. Jadi jangan diselesaikan dulu. Jadi biarkan saja dulu seperti ini, baru kita ambil di bagian sini untuk bagian depannya ya. Ini untuk penutup bagian atasnya ini. Jadi kita tepatkan juga dulu. Jadi jahit dulu sedikit, baru nanti kita paskan seperti ini. Nah ya, jadi penyelesaiannya, penjahitnya nanti setelah kita pasang kunci ya. Setelah kita pasang kuncinya, baru nanti kita jahit keseluruhan. Jadi ini kuncinya kita pasang dulu ya. Cara masang kunci, nah kita pasang ini, sudah kita ini ya, kita kasih penahan, kita kasih tahan dulu seperti ini, kita jahit tapi tidak selesai ya. Ini juga tidak selesai, kita tahan saja dulu. Nah baru kita pasang kuncinya. Nah ini kunci ya. Kalau menggunakan kunci ini, ininya lebarkan sedikit ya, lebarkan sedikit. Oke ya, kita lebarkan sedikit, kemudian kita masukkan di sini, letakkan di tengah-tengah ya. Nah seperti ini, pastikan ini letaknya di tengah ya. Kemudian baru kita tekan saja, ini sudah kuat kok. Nah ya, tekan. Kemudian bagian ini kita letakkan di sini. Kita pasang dulu, pasang saja. Nah ya, seperti ini. Baru kita tentukan tempatnya ya. Setelah kita pasang, kita tentukan. Nah seperti ini. Nah ya, agar pas ya, agar nanti pemasangannya pas. Jangan nanti setelah selesai dijahit ternyata tidak pas ya, jadi dibongkar lagi. Jadi tidak perlu dijahit dulu. Jadi kita pas-paskan saja dulu, kita kasih tahan ya, jahit sedikit maksud saya. Jadi nanti baru kita jahit sampai selesai. Nah ini kita tepatkan, nah seperti ini ya, baru ininya kita bongkar. Nah di sini ya. Nah ini bagian belakang tinggal di slip saja seperti ini. Oke ya. Ini kalau ada platnya juga bisa langsung dipasang dengan menggunakan plat ini agar lebih kuat ya. Nah kita pasang plat, paskan saja platnya. Nah seperti ini. Nah ini sudah selesai, baru kita boleh jahit keseluruhannya ya. Nah ini, jadi ini tinggal kita jahit lagi sekeliling karena ininya sudah pas ya, sudah pas seperti ini. Nah ini boleh kita jahit, ini cukup sampai di batas ini juga tidak apa-apa, kita jahit ya. Nah oke ya. Nah ini penampakan setelah selesai dijahit ya. Jadi batasnya seperti ini kita jahit. Nah ya, ini batasnya di sini. Ini ya, kita jahit. Kemudian di bagian sini juga ya, kita jahit. Ininya kita tepatkan bagian bawahnya ya. Jadi ini nanti pas ya pemasangannya. Ini ketemu ya, lurus. Nah kemudian sampai jumpa lagi nanti pembuatan tali ya. Kalau untuk aksesoris, nanti kalau misalnya mau pasang aksesoris di bagian sini juga tidak apa-apa. Aksesorisnya terserah sama teman-teman ya, mau pasang kancing juga tidak apa-apa.